Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai 5 dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat mengikuti ujian di seleksi P3K Guru di tahap yang kedua. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Dokumen yang pertama yaitu kartu tanda penduduk ataupun KTP. Nah, jadi setiap peserta ini wajib membawa KTP asli ke lokasi ujian. Dan untuk KTP ini sepertinya sangat mudah ya teman, sangat mudah sekali. Jadi setiap peserta ataupun setiap guru honorer ini sudah pasti memiliki KTP. Jadi teman-teman tinggal persiapkan saja dan bawa nanti ketika akan mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang kedua. Kemudian dokumen yang kedua yaitu kartu peserta ujian. Nah, untuk kartu peserta ujian ini teman-teman bisa mencetaknya di akun masing-masing yaitu di portal sscsnbkn.go.id. Dan perlu diingat untuk kartu peserta ujian ini adalah kartu peserta ujian yang terbaru ya teman, yang sudah muncul lokasi dan juga tanggal ujian. Nah, contohnya seperti ini ya teman. Admin sudah mencoba mencetak yang terbaru kartu peserta ujiannya, yang mana di sini muncul lokasi ujian yaitu di SMKN 3 Bondowoso, dan di sini juga muncul tanggal ujiannya. Jadi buat teman-teman pastikan sudah muncul lokasi dan juga tanggal ujian ini. Kemudian dokumen yang ketiga yaitu bukti swab test ataupun rapid test dengan hasil non-reaktif. Nah, jadi ini syarat wajib yang ketiga ya teman. Jadi nantinya teman-teman wajib menunjukkan bukti hasil swab test ataupun rapid test dengan hasil non-reaktif. Dan apabila nanti teman-teman tidak bisa menunjukkan bukti swab test ataupun rapid test ini, maka teman-teman tidak bisa mengikuti di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Dan untuk pelaksanaan swab test ataupun rapid test ini dilakukan H-1 sebelum ujian. Misalkan teman-teman ujiannya tanggal 8. Nah, jadi pada tanggal 7-nya ini teman-teman sudah bisa melakukan swab test ataupun rapid test ini. Jadi seperti itu. Kemudian dokumen yang keempat yaitu kartu deklarasi sehat. Nah, untuk kartu deklarasi sehat ini teman-teman bisa mencetaknya di akun masing-masing yaitu di portal sscsnbkn.go.id, yaitu ada di bagian bawah ya teman, yaitu cetak kartu deklarasi sehat. Dan perlu diketahui untuk kartu deklarasi sehat ini adalah harus tanggal yang terbaru ya teman. Ya paling tidak yaitu H-14 sebelum ujian dan paling singkat yaitu H-1 sebelum ujian. Nah, jadi contohnya seperti ini ya teman. Admin sudah mencetak yang terbaru yaitu mencetak hari ini yaitu tanggal 5/12 tahun 2021. Nah, jadi ini sudah berlaku dan sudah bisa dibawa ketika akan mengikuti ujian nanti. Jadi seperti itu. Kemudian dokumen yang kelima yaitu sertifikat vaksin. Nah, jadi setiap peserta yang akan mengikuti ujian seleksi P3K Guru di tahap yang kedua, ini sudah wajib divaksin minimal dosis yang pertama. Dan untuk mencetaknya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nantinya teman-teman pilih yang sertifikat vaksin. Dan nantinya sertifikat vaksin ini teman-teman print out dan dibawa pada saat mengikuti ujian. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman 5 dokumen yang wajib dibawa oleh masing-masing peserta ke lokasi ujian di seleksi P3K Guru di tahap yang kedua. Kemudian, ini adalah ketentuan lain-lain yang juga harus diperhatikan oleh masing-masing pelamar. Yang pertama yaitu menggunakan masker 3 lapis atau triplay dan ditambah masker kain di bagian luar ataupun double masker. Nah, jadi buat teman-teman persiapkan saja masker 3 lapis dan juga ditambah masker kain di bagian luar. Kemudian yang kedua yaitu membawa alat tulis sendiri. Nah, jadi ini untuk menghindari perpindahan barang ya teman. Untuk menghindari perpindahan barang antara sesi 1 dan sesi 2. Nah, jadi buat teman persiapkan saja untuk alat tulis ini. Contohnya seperti ballpoint ataupun pensil. Kemudian poin yang nomor 3 yaitu tidak membawa barang berlebih. Nah, jadi nantinya setiap pelamar ini tidak diperkenankan membawa barang-barang selain yang sudah admin sebutkan tadi, yaitu seperti dokumen, 5 dokumen yang wajib, dan juga alat tulis dan masker. Jadi selain itu ini tidak boleh dibawa. Contohnya seperti jam tangan, handphone, dan lain sebagainya.
Kemudian poin yang nomor 4, yaitu hadir 1 jam sebelum ujian dimulai. Nah, jadi perlu diperhatikan ya teman. Jadi teman-teman harus hadir 1 jam sebelum ujian dimulai. Untuk sesi 1, ini teman-teman jam 7 sudah ada di lokasi ujian. Karena nantinya akan ada pemeriksaan ya teman. Pemeriksaan dokumen, yaitu pemeriksaan suhu tubuh dan lain sebagainya. Ini untuk yang sesi 1, jam 7 ini sudah harus ada di lokasi ujian. Dan untuk yang sesi kedua, ini jam 1 ataupun jam 13.00 ini sudah harus berada di lokasi ujian. Dan juga ada ketentuan terbaru ya teman, apabila peserta yang sesi 1 ini hadir jam 7.15 lewat, maka ini tidak diperkenankan mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang kedua. Begitu juga bagi peserta yang di sesi kedua. Jika peserta di sesi kedua ini hadir jam 13 lewat 15 lebih ataupun jam 1.15 lebih, maka ini tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang kedua. Jadi buat teman perhatikan baik-baik untuk waktu ini jangan sampai terlambat. Kemudian ini adalah ketentuan bagi peserta pada saat pelaksanaan seleksi dengan CAT UNBK. Kita lihat yang pertama, peserta seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru harus melakukan tes antigen sebagaimana pada bab 2 huruf H, angka 2 huruf B, dan melaksanakan langkah-langkah protokol kesehatan yang disampaikan penanggung jawab lokasi sebagaimana pada bab 2 huruf H, angka 3. Kemudian poin yang B, peserta membawa alat tulis pribadi dan tidak boleh meminjam dari peserta lain. Nah, jadi ini yang sudah dibahas admin tadi. Kemudian poin yang C, panitia menyediakan kertas buram bagi peserta yang membutuhkan. Nah, jadi buat teman tidak perlu lagi membawa kertas karena sudah disediakan yaitu kertas buram oleh panitia. Kemudian poin yang D, peserta memasuki ruangan setelah diperbolehkan oleh pengawas. Yang E, tidak ada susulan bagi peserta yang tidak hadir sesuai jadwal pelaksanaan tahap 2 yang telah ditetapkan. Kemudian yang F, peserta mengisi daftar hadir dan mendengarkan pengarahan dari panitia. Kemudian yang G, peserta yang telah menyelesaikan seleksi kompetensi dapat meninggalkan ruangan secara tertib. Kemudian yang H ini adalah peserta di dalam ruang dilarang membawa. Nah, jadi ini larangan ya teman. Membawa buku, catatan, dan lain sebagainya, kalkulator, handphone, dan lain sebagainya, makanan dan minuman, senjata api, tajam, atau sejenisnya. Kemudian poin yang I yaitu selama seleksi kompetensi peserta seleksi dilarang. Nah, jadi ini larangan ya teman. Larangan pada saat mengikuti ujian seleksi P3K tahap yang kedua, yaitu pindah tempat duduk atau ke komputer lain tanpa seizin pengawas ruang, kemudian bertanya atau berbicara dengan sesama peserta ujian, kemudian menerima atau memberikan sesuatu dari kepada peserta lain selama ujian, dan keluar ruangan kecuali memperoleh izin dari pengawas ruang. Yang kelima, merokok dalam ruangan ujian, menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT UNBK. Kemudian yang J, peserta dengan disabilitas sensori netra disediakan aplikasi khusus. Kemudian poin yang K, peserta dengan disabilitas tidak boleh didampingi pada saat tes. Nah, jadi seperti itu ya teman, ketentuan di ujian seleksi P3K Guru di tahap yang kedua. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.